Dia merasa takut. Dia merasa sedih. Dia merasa gentar. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius saatnya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kenapa saudara? Yesus ada rasa takut, ada rasa lapar, ada rasa gentar, ada rasa sedih. Karena Yesus itu 100% manusia, dia juga 100% Allah. Makanya karena dia 100% manusia, sudah pasti dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Manusia kan rasa sedih, rasa takut, rasa kecewa, rasa lapar, itu yang dirasakan oleh manusia. Betul kan? Itu juga yang dialami oleh Yesus. Nah saudara, ketika Yesus merasa takut, karena dia mengetahui tidak lama lagi prajurit Romawi itu akan datang menangkap dia. Saudara, tindakan apakah yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Yesus tetap santai? Atau apakah dia tetap diam saja? Karena dia tahu ya memang itu harus terjadi. Tetapi yang Alkitab katakan, yang Yesus lakukan, dia harus berdoa kepada Bapa. Saudara, saya mau katakan ya, kenapa Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan. Tapi kenapa saudara, ketika dia mengalami masalah tekanan yang begitu berat, dia harus berdoa. Artinya dia harus memberikan teladan bagi saudara dan saya. Ketika kita punya masalah, jalan satu-satunya harus datang di hadirat Allah. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, roh kita menjadi kuat. Makanya dia katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoa supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Coba saudara uji aja. Kalau saudara punya beban yang begitu berat, saudara berdoa, pasti roh kita semakin hari semakin kuat. Istilahnya kita tidak terfokus lagi kepada masalah, tetapi kepada Yesus. Amin. Ya. Itu yang Yesus ajarkan. Masalah sebesar apapun, ketika kita datang dalam hadirat Allah, ketika kita datang dulu berdoa di hadirat Tuhan, yakin saudara, kuasa Tuhan sanggup membebaskan kita. Dia sanggup melepaskan kita. Dia sanggup memberikan solusi, bahkan jalan keluar di dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Sekarang timbul pertanyaan, Yesus kan sudah berdoa. Yesus sudah berdoa. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Alkitab katakan sampai berapa kali dia berdoa? 3 kali. Saudara, Alkitab katakan Yesus itu berdoa sampai 3 kali. Bahkan kata Alkitab dia berdoa dengan doa yang sama. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Ya toh? Saudara, dia ulang-ulang kali berdoa, tapi toh tetap dia harus disalib. Ya teman, Bapak bilang kamu tetap harus mengalami itu. Kamu harus pikul cawan itu. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bapak bilang enggak, kamu harus lalui itu. Itu harus kamu pikul. Kenapa? Kenapa saudara? Kalau Yesus tidak meminum cawannya, kira-kira Pak Yonas selamat gak? Kira-kira selamat gak? Gak selamat saudara. Ya toh? Ya. Kenapa saudara ya? Ya Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tuhan bilang, kamu harus minum itu. Kenapa? Karena apa? Kalau engkau tidak minum cawan ini, ada ribuan jutaan manusia yang tidak akan selamat, termasuk saudara dan saya. Kita ini manusia pendosa, betul nggak? Tapi karena darah Yesus, dia rela mati buat saudara dan saya, supaya kita diselamatkan oleh darah Yesus. Makanya kenapa kita harus mengikuti perjamuan kudus, menjadi peringatan bahwa Yesus pernah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu,
Ketika saya mengalami beban persoalan yang begitu berat, saya terus berdoa kepada Tuhan. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Tuhan, kalaupun memang Tuhan izinkan masalah itu saudara terjadi dalam hidupku, Tuhan bilang, kamu harus alami itu. Kenapa? Supaya ada kesaksian nanti ketika aku mempromosikan engkau. Amin. Satu ketika Tuhan memulihkan hidup kita, kita ada kesaksian. Haleluya. Jadi setiap masalah problema yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan punya tujuan dan rencana. Karena tidak ada satupun terjadi kalau tanpa seizin daripada Tuhan. Amin. Kita harus tetap pikul cawan itu. Berhari-hari kita berdoa, berlutut, Tuhan tolong saya. Tetap Tuhan bilang alami. Harus alami pikul cawan itu. Betul gak Pak Yona? Harus pikul Pak. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Oh, dia aja cuma kasih lenso, bawa ke Pak Pace, bawakan ke sana, sembuh. Cuma sapu tangan itu, Rasul Paulus. Tapi kenapa saudara ada duri dalam daging yang tidak bisa sembuh dalam tubuhnya? Kata Alkitab, berulang-ulang kali Rasul Paulus berdoa, Tuhan kalau boleh cabut ini duri dalam daging, cabut. Nah, aku mengizinkan duri itu untuk apa? Menjadi pengingat. Supaya ketika engkau melangkah keluar dari rel, itulah sebagai pengingat. Ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan ada dalam tubuh kita. Amin. Tetapi itu tidak akan pernah mendatangkan kematian sampai kalau memang Tuhan sudah berkenan. Haleluya. Saudara, mungkin duri dalam daging yang terjadi dalam hidup kita mungkin bukan penyakit. Mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita. Ya. Masalah bertubi-tubi datang. Tetapi saya ingatkan saudara, ketika masalah, beban, persoalan itu datang dalam hidup kita, carilah wajah Tuhan. Karena Alkitab katakan saudara, hanya berjaga-jaga dan berdoa, maka kita dijauhkan dari segala macam pencobaan. Amin. Dia katakan kepada murid-muridnya, tidak bisakah kalian berjaga-jaga dalam sejam aja? Berjaga-jagalah supaya kalian jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya masalah boleh datang, tapi kalau kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, roh kita kuat. Kita tidak akan pernah lari dari panggilan Allah. Betul nggak? Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya sudah lari dari panggilan Tuhan. Mungkin saya sudah tidak ada di tempat ini. Tapi karena saya mengingat panggilan Allah, saya takut dengan Tuhan. Melangkah keluar tanpa disuruh dan disertai oleh Tuhan. Itulah fungsinya kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu sangat penting. Ya. Seperti apa yang Yesus alami. Jadi saatnya anak-anak Tuhan akan diproses dan diuji. Tapi kalau saudara bertahan di dalam ujian, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya di depan sana ada berkat yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Minumlah cawan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita tolak. Yang pasti ketika kita sudah melaluinya, Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa bagi kita. Amin.